Udah, saya buka. Saya buka dulu, Ustaz. Silakan, sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan, waktu dan keimanan sehingga kita bersama bisa hadir di masjid tercinta yaitu Masjid Al-Ikhlas. Dan alhamdulillah Ustadz Abu Aslam akhirnya juga bisa kemari lagi, Ustadz. Sudah sekian lama kami mengundang, tidak ada waktu sebenarnya. Qadarullah kok ada majelis taklim yang minta bantuan ini. Alhamdulillah ini. Jadi sebelum acara pengajian dimulai, kami dari Takmir Masjid Al-Ikhlas juga mau memperkenalkan diri beberapa program masjid. Bahwasanya Masjid Al-Ikhlas ini adalah tahun kedua bagi kami diamanai untuk mengelola masjid ini. Alhamdulillah. Jadi masjid ini dulu tidak kelihatan Bapak Ibu, tidak seperti ini, tertutup pohon, lampu hampir tidak ada, penerangan gelap, tidak wangi, gitu Ustaz. Jadi ini program kami semoga istiqomah tetap berjalan, maka kami membutuhkan jamaah yang lebih dan lebih bisa datang ke masjid. Bapak Ibu sekalian, yang pertama kami sampaikan bahasanya Masjid Al-Ikhlas setiap hari kami menyediakan kurang lebih 50 bungkus untuk zuhur berkah. Setiap hari Bapak Ibu. Jadi keistiqomahan untuk menyediakan ini penuh perjuangan. Yang kedua, untuk Jumat berkah kami juga menyediakan hampir kurang lebih 350 bungkus untuk jamaah. Yang ketiga, setiap Senin sama Kamis juga kita menyediakan iftar untuk bagi para jamaah untuk berbuka puasa. Yang belum kita lakukan adalah subuh berkah. Subuh berkah kita punya keinginan untuk memberikan sembako setiap bulannya kepada warga sekitar dan kami masih menggodok gimana komposisinya. Untuk itu kepada para jamaah, apabila berkeinginan untuk berdonasi, kami buka kesempatan sebesar-besarnya. Untuk Instagram, diharapkan seluruh jamaah yang mempunyai Instagram untuk memfollow. Kami boleh nggak mewajibkan Ustadz? Wajibkan Ustadz. Karena butuh follower juga, sehingga kalau semakin ramai, Masjid Al-Ikhlas juga dikenal. Mungkin itu saja dari kami. Dan kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Semoga acara ini bisa istiqomah tiap bulannya dan Ustadz Abu Aslam bisa diberikan kesehatan sehingga bisa mengisi kajian di Masjid Al-Ikhlas juga. Amin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Al-Jannah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kami menyampaikan materi pada pagi hari ini, maka dari hati yang paling dalam kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada segenap pengurus baik yayasan maupun ketakmiran Masjid Al-Ikhlas Duku Kupang Barat. Semoga seluruh upaya yang beliau lakukan dalam rangka memakmurkan Masjid Al-Ikhlas yang saat ini kita sedang berada di dalamnya, mudah-mudahan semua upaya beliau diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta menjadi catatan amal kebaikan kelak di yaumil mizan. Dan tentunya kami juga mengucapkan hormat dan terima kasih saya kepada segenap pengurus Majelis Taklim Al-Jannah yang tetap istiqomah menyelenggarakan kajian dari masjid ke masjid, tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka ingin memakmurkan rumah Allah Azza wa Jalla. Tidak ada tendensi lain. Sebelum ini, bulan yang lalu kita berada di Masjid Universitas 1945. Ya betul ya? Betul ya? Di raya apa itu? Maijen Sungkono. Baik. Lalu hari ini di bulan ini maksud kami kita berada di Masjid Al-Ikhlas Duku Kupang Barat. Kenapa kok berpindah-pindah? Saya yakin tujuan besar, niat besar pengurus Majelis Taklim Al-Jannah adalah ingin memakmurkan rumah Allah Azza wa Jalla. Biasanya kan kajiannya itu kan yang ramai ba'da maghrib, ba'da isya, kajian ba'da subuh. Lah ini kan kajian duha, kadang-kadang jarang sekali. Saya yakin itulah tujuan mulia keluarga besar Majelis Taklim Al-Jannah. Mudah-mudahan amalannya juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir sebelum kami masuk ke materi, kami mohon maaf atas keterlambatan kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menunggunya Bapak Ibu sekalian, duduknya panjenengan juga tercatat sebagai amal soleh yang bisa memperberat timbangan amal kebaikan kita kelak di yaumil hisab. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kita seperti biasa ya, mulai dari kajian kita di kediaman Ibu Dr. Rufi ya, Duku Kupang Timur, maka kajian kita rutin membahas tentang jadilah yang terbaik, jadilah manusia yang best of the best. Itu ada kitabnya, jadilah yang terbaik. Maka terakhir yang kita bahas waktu itu, kita sudah masuk pada golongan yang ke-12, orang-orang yang terbaik menurut Allah dan terbaik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ke-12 ya. Siapa orang yang ke-12? Orang yang ke-12 itu adalah orang yang berhati bersih dan jujur, orang yang hatinya bersih, qalbun salim, dan orang yang jujur. Baik, dalilnya di mana? Dalilnya kita ulang lagi ya, riwayatnya Baihaqi. Ini mereview dulu, mereview apa yang sudah kita bahas beberapa pertemuan ya, karena ini cukup memakan energi banyak menyelesaikan hadis ini. Kita bacakan riwayat Al-Baihaqi dalam kitab, ini kitabnya nggak ada di sini, Sahih Jami'us Shaghir, nomornya 3291. Waktu itu Bapak Ibu sudah mencatat kok,
karena ini sifatnya sedikit mengulang saja. Ya, saya bacakan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, saya bacakan, khairun nasi dzul qalbil mahmumi wal lisanis sadiq. Artinya, sebaik-baik manusia. Oh, itu kan? Sebaik-baik manusia adalah orang yang memiliki hati yang bersih dan lisan yang jujur. Lisan yang jujur. Nah, lalu beliau ditanya oleh para sahabat. Qila, ada yang tanya, mal qalbul mahmum, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan hati yang bersih itu? Hati yang bersih itu apa? Qala, Nabi menjawab. Nah ini, makanya jadi panjang itu gara-gara ini yang Nabi sebutkan ini. Apa kata Nabi? Orang itu dikategorikan hatinya bersih, otomatis manusia terbaik. Ya, kalau memiliki hati yang bersih. Apa saja hati bersih itu? Kata Nabi, huwa taqiyul ladzi la isma fihi. Hati yang bersih itu adalah hati yang bertakwa, yang tidak ada dosa. Terus wala baghiyya, tidak ada kezaliman kepada orang lain. Dia tidak pernah melakukan kezaliman kepada orang lain. Yang terakhir, wala hasad. Dan orang yang tidak memiliki sifat hasad. Iri, dengki, hasad. Dengki. Nah itu ya. Berarti panjenengan kalau ditanya, yaitu apa hati yang bersih itu? Hati yang bersih itu kalau berdasarkan hadis Nabi ini, ya mek telu cuman 3. Yang pertama yang bertakwa kepada Allah tanpa melakukan dosa. Yang kedua adalah orang yang tidak melakukan kezaliman kepada orang lain. Yang ketiga yaitu orang yang tidak memiliki sifat dengki, iri, hasad kepada saudaranya. Yaitulah orang yang hatinya bersih. Nah, gara-gara hadis inilah sehingga materinya kita bagi menjadi 5 bagian. Gara-gara hadis ini. Apa saja itu? 1. Nomor 1 sudah kita bahas waktu itu di kediaman Ibu Dr. Rufi. Yang pertama adalah seputar pentingnya menjaga hati. Hati itu dibagi 3. Apa saja tips kiat-kiat hati bersih? Oh, sudah tuntas ini. Nggak mungkin saya ulang lagi. Ini sudah tuntas. Bahkan kalau nggak salah sampai 2 kali pertemuan itu. Membahas masalah hati. Terus yang kedua pelajarannya seputar takwa. Karena Nabi mengatakan ciri hati yang bersih mereka yang bertakwa. Apa itu takwa? Apa itu definisi takwa? Ya, dan ciri-cirinya orang yang bertakwa itu apa? Terus apa ganjaran yang Allah berikan kalau kita menjadi orang yang bertakwa? Itu sudah selesai, lewat itu sudah lewat. Yang nomor 3, lah kita berhenti di sini nomor 3. Mudah-mudahan hari ini bisa tuntas. Apa nomor 3 ini? Pelajaran yang ketiga adalah seputar perbuatan zalim. Loh kenapa kok ujuk-ujuk tiba-tiba membahas perbuatan zalim? Karena Nabi tadi menyampaikan cirinya orang yang hatinya bersih selain bertakwa dia tidak melakukan kezaliman. Nah itu makanya kita bahas yang nomor 3 ini seputar perbuatan zalim. Lah yang keempat apa pelajarannya? Yang keempat seputar hasad. Nah, ini nanti insya Allah kalau yang nomor 3 ini tuntas, entah kapan kita bertemu, ya, maka nanti tentunya kita akan bahas masalah hasad, iri, dengki, ya. Terus yang terakhir pelajaran nomor 5 tentang kejujuran. Loh kenapa kok bahas jujur? Masih ingat tadi dalilnya? Sebaik-baik manusia adalah orang yang berhati bersih dan lisannya jujur. Hati bersih dirinci ada 3, yaitu takwa, terus tidak ada kezaliman, tidak pernah berbuat zalim, sama tidak hasad. Nah itulah, jadi makanya nanti pelajaran nomor 5 itu berbicara tentang jujur, shadiq, yaitu kejujuran. Baik, sekarang kita akan masuk saja pelajaran nomor 3,
yaitu seputar perbuatan zalim. Ayo untuk mereview, saya kok pengen tanya materi yang kita sempat bahas waktu itu ya di Universitas 45 dan juga sebelumnya masih berbicara tentang kezaliman. Zalim itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 3. Perbuatan zalim itu ada 3. Apa saja kezaliman itu? Yang pertama, zalim kepada siapa? Allah. Zalim kepada Allah dulu. Yang kedua, zalim kepada siapa? Sesama manusia. Yang nomor 3, zalim kepada siapa? Diri sendiri. Saya tanya contoh-contohnya. Zalim kepada Allah itu apa contohnya? Syirik. Sebagaimana Luqman menyekutukan Allah. Sebagaimana Luqman berkata kepada anaknya, surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, melakukan perbuatan syirik. Karena syirik itu kezoliman yang sangat besar. Berarti zolim kepada Allah maksudnya melakukan perbuatan syirik. Zolim itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu zolim. Lah kebalikannya zolim adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau zolim tidak pada tempatnya. Adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau zolim menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Anak ulang. Zolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Kalau adil proporsional pada tempatnya. Zolim tidak pada tempatnya. Kaitannya sama syirik, loh dia sudah tahu. Allah yang ngasih rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memiliki alam raya beserta isinya, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia tahu Allah Maha Kuasa, tapi kok tetap minta kepada selain Allah. Ya ini syirik. Berarti dia menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Makanya zalim pertama itu syirik, ya. Zalim kepada Allah maksudnya. Zalim kepada Allah itu contohnya adalah syirik. Zalim yang nomor 2 adalah kezaliman kepada sesama manusia. Berbuat zalim kepada sesama manusia. Nah, maka ini contoh-contohnya banyak. Dan yang ketiga, berbuat zalim kepada diri sendiri. Adapun zalim kepada diri sendiri ini misalnya adalah ya begadang, nah begadangnya ini bukan untuk di jalan Allah. Kalau begadangnya di jalan Allah, contohnya apa Ustadz? Begadang di jalan Allah, jihad, berada di daerah tapal batas, yang dia khawatir nanti terkena serangan musuh. Nah ini kan tidak tidur, menjaga pasukan atau menjaga kaum muslimin. Nah itu termasuk begadang di jalan Allah. Termasuk juga orang yang tahajud. Dihabiskan waktu malamnya, sepertiga malam terakhirnya untuk ibadah. Ya sholat, ya baca Quran. Itu termasuk begadang di jalan Allah. Ya. Tapi kalau begadangnya itu adalah untuk nonton bola. Ya, seperti itu. Atau misalnya untuk ya menghabiskan waktu malam karena katanya malam panjang. Ya, seperti ada sebagian mungkin di antara kaum muslimin kalau sudah Sabtu malam Ahad, mereka mengatakan ini malam panjang. Sehingga mereka habiskan dengan sesuatu yang tidak manfaat. Naudzubillah. Baik. Padahal umur ini nanti akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Pembahasan tentang zalim adalah contoh-contoh kezaliman kepada sesama manusia. Ya, contoh-contoh kezaliman. Ya. Apa saja itu? Banyak. Yang sudah saya sampaikan 3 kalau tidak salah. Contohnya. Betul ya? Baik, 3. Yang pertama adalah mengambil harta anak yatim. Jadi anak yatim cuman sekedar dijadikan address, alamat. Hartanya dimakan oleh pengurusnya. Nah ini zalim ini. Ya. Terus yang nomor 2 apa? Membunuh dan membunuh orang mukmin tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Loh memangnya ada Ustadz, membunuh yang dibenarkan oleh syariat? Ada. Tapi itu kasusnya kasus ketika orang itu melakukan pelanggaran syariat. Contohnya Ustadz, bunuh yang diperbolehkan itu apa? Yang masuk kategori pelanggaran syariat.
Contohnya adalah pelaku zina yang sudah pernah menikah. Lah itu kan dirajam sampai mati. Berarti kan membunuh yang dibenarkan. Tapi eksekutornya harus ulil amri. Itu bukan wilayah kita. Itu wilayahnya ulil amri. Termasuk apalagi Ustadz? Murtad, keluar Islam. Halal darahnya. Pindah agama. Tapi bukan kita. Sekali lagi ya, saya ulang lagi. Bukan wilayah kita. Yang melakukan itu harus ulil amri. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Contoh-contoh yaitu membunuh yang dibenarkan oleh syariat. Saya nggak perlu sampaikan karena ini sudah kita singgung waktu itu ya. Lalu yang ketiga, terakhir waktu itu. Contoh yang ketiga, bentuk kezaliman kepada sesama manusia. Yang nomor tiga, apa pada waktu itu? Menuduh wanita mukminah berbuat zina. Ya, wong dia wanita mukminah yang pandai menjaga kehormatan diri, ternyata dituduh berbuat zina. Lah ini kan bentuk kezaliman Bapak Ibu sekalian. Ya, baik. Sekarang kita masuk nomor 4. Nomor 4. Bentuk kezaliman nomor 4. Nah, ini baru ini, materi baru ini. Yang nomor 4 adalah ya. Yang nomor 4, bentuk kezaliman yang nomor 4 adalah menyakiti atau mencela para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyakiti atau mencela para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana dalilnya? Dalil. Ayo coba dibuka Sahih Muslim. Sahih Muslim dibuka. Nomornya 74. Sahih Muslim nomor 74. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, silakan Pak Dedi. Mencintai Ansor. Ya, silakan. 108 ya. Ya, atasnya 108. Betul, silakan dari Anas. Nomor 74 ya, silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ayatul munafiqi bughdul ansar wa ayatul mu'min hubbul ansar. Silakan. tanda orang munafik adalah benci terhadap orang Ansor. Baik, ciri-cirinya orang munafik, tandanya orang munafik itu membenci sahabat Ansor. Siapa sahabat Ansor? Sahabat Nabi yang tinggal di kota Madinah. Makanya nggak boleh dibenci, dicela, dicaci maki, nggak boleh. Siapa yang membenci mereka, lah itulah ciri orang munafik. Selama ini kan Bapak Ibu yang panjenengan pahami kan ciri orang munafik itu 3. Waktu kita sekolah dulu kan sering guru-guru kita mengajarkan kepada kita. Ciri-ciri orang munafik ada 3. 1, jika bicara suka berdusta. 2, jika berjanji tidak ditepati. 3, jika diberi amanah dia khianat. Maaf Bapak Ibu, hadisnya itu tidak salah, itu benar. Tapi ciri orang munafik itu tidak terbatas 3. Ciri orang munafik itu ada 30 Bapak Ibu. 30. Salah satunya baru kita dengarkan. Monggo Pak Dedi, diulang lagi. Ciri ini wong munafik. Ayo diulang, silakan. Tanda orang munafik adalah benci terhadap orang Ansor. Nah, itu ciri nih, sudah nambah. Bahkan kalau dalam Al-Quran banyak. Seperti males sholat, itu ciri orang munafik. Termasuk laki-laki yang tidak mau pergi ke masjid, nggak mau berjamaah di masjid, itu juga ciri munafik. Cuma 3 kali Jumatan tidak sholat Jumat. Tidak sholat Jumat 3 kali. Ya, 3 kali sholat Jumat tidak dia kerjakan. Itu ciri orang munafik dan seterusnya. Jadi banyak, ada 30. Termasuk wanita tabarruj. Oh, itu munafikot. Apa tabarruj itu? Wanita yang menampakkan perhiasannya di depan laki-laki yang bukan mahram. Oh ya, hati-hati. Ya, cincinnya, gelangnya,
Ya, maka itu harus ditutup, disembunyikan, nggak boleh ditampakkan. Itu ciri orang munafik, perempuan, munafikot berarti. Kalau perempuan munafikot, kalau laki-laki munafik. Termasuk wanita yang suka menggugat cerai suaminya. Dikit-dikit minta cerai. Itu munafikot kata Nabi. Ya, oh banyak. Insya Allah lain waktu aja ya. Lain waktu, jangan sekarang, nanti akhirnya nggak tuntas-tuntas ini akhirnya ya. Insya Allah lain kesempatan aja, ciri-ciri orang munafik. Ada kurang lebih 30-an. Ulang lagi Pak Dedi, ulang lagi, silakan. Langsung sabda Nabi isinya, silakan. Tanda orang munafik adalah benci terhadap orang Ansor. Terus, Dan tanda orang mukmin adalah bagaimana cirinya orang yang beriman? Tanda orang mukmin adalah mencintai orang Ansor. Nah, cirinya orang yang beriman mencintai sahabat Ansor, sahabat Nabi yang tinggal di kota Madinah. Semua sahabat. Memangnya ada tak Ustadz yang membenci, mencaci maki, menyakiti para sahabat? Lo ada. Siapa? Ya tidak lain kelompok yang paling paling getol membenci sahabat, ya Syiah Rafidhah. Nah itu ya. Maka mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar itu dua berhala kafir Quraisy. Lo coba, istri-istri Nabi kan beliau ini istri-istri Nabi kan dijuluki Ummul Mukminin, tapi orang Syiah mengatakannya Ummu Syurur, ibunya orang-orang yang jelek akhlaknya. Lo coba, apalagi yang dibidik itu Aisyah. Apa kata mereka? Saya aja nggak tega ngucapkan. Itu ada di kitab mereka. Apa kata orang Syiah? Aisyah itu adalah pelacur di dalam Islam. Lo coba. Ya, bahkan mereka mendoakan Aisyah itu dengan neraka, seperti itu. Baik, jadilah kita nggak boleh. Wong kita saja kalau tasyahud, tahiyat itu ada bacaan doa sholawat yang saya yakin Bapak Ibu jarang membacanya. Makanya tolong itu dihafalkan supaya kita cinta sama mereka, para sahabat, terutama istri-istri Nabi dan anak keturunan Nabi. Loh, apa bacaannya? Selama ini kan kita kalau baca sholawat ketika sholat kan bunyinya begini selama ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai innaka hamidum majid. Lah ini ada versi lain. Hadisnya sahih. Kan ada 8 versi sholawat yang dibaca di dalam sholat. Panjenengan boleh salah satu pilih. Boleh, nggak dibaca semua. Pilih salah satu. Salah satunya begini bunyinya. Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Loh, coba. Jadi apa itu artinya? Wa azwajihi wa dzurriyyatihi artinya adalah keturunan istri-istrinya dan anak keturunannya. Itu didoakan, itu ada. Oleh karena itu, maka itu salah satu daripada yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi yang nomor berapa? 4 ya. Ya, bentuk mendolimi orang lain adalah yang nomor 4, menyakiti para sahabat Nabi. Sekarang nomor 5. Yang nomor 5 adalah nomor 5. Menyakiti kaum mukminin. Ya. Menyakiti kaum mukminin, entah itu karena lisannya atau karena perbuatan yang tidak menyenangkan. Nah, ini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Menyakiti kaum mukminin. Ya. Ini tidak diperbolehkan. Banyak ini menyakiti kaum mukminin. Banyak sekali contohnya. Dalilnya di mana? Ayo coba dibuka Al-Quran. Surat nomor 33. Surat nomor 33. Itu surat Al-Ahzab. Ayatnya Bapak Ibu ayat yang ke-58. Surat 33 Al-Ahzab. Ayatnya 58. Ayo kita dengarkan murotalnya. Siap dibantu terjemahannya. Allah berfirman, Al-Ahzab ayat 58. Allah berfirman,
Silakan terjemahannya. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Ulang lagi. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Gimana itu kalau suka menyakiti orang mukmin laki-laki dan perempuan? Silakan. Tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat. Mereka tidak salah apa-apa, malah disakiti. Lanjut. Maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Maksudnya apa dosa yang nyata? Dosa yang besar. Dosa yang besar. Begal. Oh banyak. Korupsi Ustaz. Iyalah. Oh dia tidak salah apa-apa. Ya, seperti itu. Ya. Lah kalau rekening nganggur 3 bulan terus di anu itu ya apa Ustaz? Gak usah dibahas ini ya. Panjang nanti ya. Baik. Ya sudah, urusan kezaliman kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla ya. Kalau memang itu dirasa sebuah kezaliman ya. Baik. Jadi menyakiti orang mukmin itu banyak, menyakiti fisiknya, ya, mencoreng nama baiknya, nah, itu termasuk itu ya, dosanya besar, Bapak Ibu sekalian, ya. Makanya kemarin saya ditanya oleh seseorang, Ustadz, kira-kira apa sih Ustadz? Yang simpel aja Ustadz, gak usah panjang-panjang. Tobat itu supaya diterima oleh Allah itu gimana sih Ustadz? Supaya tobat kita itu diterima oleh Allah, itu apa? Yang simpel dan itu yang paling utama. Kan banyak syarat tobat diterima kan banyak. Ya saya sampaikan, kalau Anda kepingin tobat Anda diterima oleh Allah, paling tidak 4 ini harus Anda lakukan. 4 ini, syarat tobat diterima, cuma 4. Dan ini yang paling penting, ini yang rating teratas. Rating teratas, itu yang paling penting. Apa itu? Yang pertama, menyesal. Karena Nabi pernah bersabda, an-nadamu taubah. Penyesalan itu bagian dari tobat. Nyesel. Astagfirullah ya Allah. Nyesel. Ngapain saya? Kenapa saya lakukan itu? Di mana akal saya itu ya apa? Di mana iman saya? Kok iso aku ngelakok ngono iku kok iso? Nyesel kan? Itu tobat itu. Satu itu. Yang kedua adalah berhenti langsung. Anda total berhenti. Hentikan. Jangan diteruskan dari perbuatan itu. Yang ketiga, berjanji, bertekad tidak mengulangi kembali. Itu jelas. Bertekad tidak mengulangi kembali. Lah yang nomor 4. Yang nomor 4 adalah kalau itu ada kaitannya hak anak Adam, balik no. Anda ngambil uangnya orang, Anda korupsi. Terus Anda tobat di depan Ka'bah. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ampuni aku ya Allah, betapa banyak dosaku yang aku lakukan. Ampuni ya Allah yang kecil maupun yang besar. Kaisa, balikno dhisik duwe rakyat baru tobat. Gak bisa. Kembalikan, Anda nyakiti orang, minta maaf. Perkara orang itu tidak mau memaafkan, urusan dia sama siapa? Allah. Yang penting Anda sudah minta maaf. Perlu saya tak jelaskan. Lawang dia namanya tak rusak, dia tidak tahu. Saya yang rusak namanya. Orang itu nanti kalau tak kasih tahu tambah mangkal sama saya Ustaz. Terus ya apa? Gak usah dikasih tahu. Yang penting Anda katakan, saya minta maaf ya. Mungkin saya pernah salah ucap. Mungkin saya pernah apapun namanya lisan. Terkait dengan Anda, saya minta maaf. Saya minta maaf tolong. Ridho Anda. Saya maafkan. Lu apa Anda tidak pernah salah? Padahal dia ini yang rusak ini. Ya. Anda tidak salah apa-apa kok. Ya. Padahal dia yang rusak. Ya pokoknya tolong dimaafkan ya. Gak usah dijelaskan, gak apa-apa. Akibatnya dia nanti tambah benci dengan kita. Yang penting Anda minta maaf. Terus kalau kaitannya sama harta atau hak anak Adam, kembalikan. Iya, seperti itu. Nyuri sandalnya orang di masjid Jumatan. Sandal dimasukkan tas kresek. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Minta ampun ya Allah, gak bisa. Kembalikan dulu kresek, dalamnya kresek itu apa? Kembalikan haknya anak Adam, ampuni dosaku, baru diterima. Selama itu tetap kau ambil, gak bisa. Terus kemudian Anda jual sandal itu, motor yang Anda curi Anda jual, lalu Anda makan dengan hasil penjualan itu, tetap doa tidak akan dikabulkan karena jadi daging haram, hasil mencuri. Gak bisa doanya. Makanya kalau ada kaitannya hak Adam, kembalikan. Selesaikan dulu urusannya, selesaikan. Ustadz, saya itu tidak ngambil barang Ustadz. Nggak ngambil barang Ustadz. Saya itu tapi Ustadz,
sama keluarga, ada satu keluarga itu aku benci nih pol wis benci. Sama. Selama Anda bermusuhan dengan famili Anda, jangan harap amalan Anda diterima oleh Allah. Nggak bisa diterima oleh Allah. Pengen tahu dalilnya di mana? Ada Sahih Targhib di sini. Ada. Sahih Targhib jilid 2. Coba Sahih Targhib jilid 2. Coba. Nomornya 1044. Coba. 1044. Ya. Aisyah. Iya, dari Aisyah. Amalan itu dilaporkan tiap Senin dan Kamis. Iya. Betul ya? Ayo coba dibaca. Yang keras. Tapi itu aja, tidak ada tulisan. Pak sini. Afwan. Lah ini ada gini loh. Oh gitu Dok. Iya. Ini aja. Dah. 1042. Awas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Coba dibaca. 1042. Coba. Yang B. Dibaca dulu dari Abu Hurairah. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apa isi sabdanya? Amal-amal dihadapkan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Amalan itu dihadapkan, dilaporkan kepada Allah tiap Senin Kamis. Lanjut. Maka pada hari itu Allah Azza wa Jalla Ulang lagi. Maka pada hari itu Allah Azza wa Jalla mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Terus, kecuali seseorang yang terdapat permusuhan antara dirinya dan saudaranya sesama muslim. Maka apa kata Allah? Orang yang bermusuhan tidak bertegur sapa. Silakan. Allah berfirman. Apa kata Allah kepada malaikat pencatat amal? Silakan. Biarkan keduanya sampai keduanya berdamai. Jangan ditulis dulu amalannya orang ini sampai keduanya berdamai. Terus. Ada lagi? Oh itu ada lagi riwayat berikutnya. Sampai 3 kali Allah bilang. Tunda dulu amalannya jangan ditulis sampai mereka berdamai. Tunda dulu jangan ditulis sampai mereka berdamai. 3 kali Allah menyebutkan. Jadi percuma Anda sholat tahajud, Senin Kamis puasa. Kalau Anda musuhan dengan saudara Anda, percuma. Makanya jangan bikin masalah sama orang. Kalau tobat ingin diterima, jangan bikin masalah. Nah itu ya. Nah itu kembali ke materi kita, kembali. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita menyakiti saudara kita. Sekarang masuk yang nomor berapa? Nomor 5. 6. Yang nomor 6. Bentuk, iya kan nomor 6 kan? 6. Yang nomor 4 menyakiti para sahabat Nabi. Ya. Yang nomor 5 menyakiti kaum mukminin. Ya. Yang nomor 6 adalah bentuk kezaliman kepada sesama muslim. Nomor 6, suka menertawakan dan mengejek orang mukmin. Suka menertawakan. Guyon-guyoni. Mentertawakan. Ya. Dan mengejek orang mukmin. Suka dijadikan bahan candaan gitu. Suka menertawakan, tidak boleh. Ya, dan mengejek, ngenyek, suka ngenyek. Nah, itu apa ya? Bahasa apa itu? Bahasa yang sudah mulai punah itu, ngenyek itu. Ya. Itu. Silakan baca surat nomor 83 Al-Mutaffifin. Surat 83 Al-Mutaffifin. Surat 83 Al-Mutaffifin, ayatnya ayat 29 dan 30. 29 dan 30. Allah Ta'ala berfirman. Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu mentertawakan orang-orang yang beriman. Ulang lagi, sesungguhnya ayat 29 itu. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu mentertawakan orang-orang yang beriman. Loh, suka mentertawakan orang yang beriman. Terus kemudian. Dan apabila mereka, yaitu orang-orang yang beriman, melintas di hadapan mereka. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Tahu maksudnya suka mengedip-ngedipkan mata? Kalau ada saudaranya yang lewat. Jadi kalau ada saudara yang lewat itu suka kayak gini.
Yang kayak gini akeh apa didik kayak gini? Banyak ada ya. Ya. Jadi ngasih kode-kode. Kayak gitu nggak boleh. Ya, mengedip-ngedipkan mata nggak boleh. Ya. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Yang nomor berapa sekarang? 7. Bentuk kezaliman kepada orang-orang yang beriman. Ya, bentuk kezaliman kepada sama manusia maksud saya. Yang ketujuh adalah buang air kecil. Maaf. Buang air kecil di tempat yang biasa dipakai manusia untuk berteduh. Buang air kecil di tempat yang biasa dipakai manusia untuk berteduh. Maksudnya berteduh ini apa? Berteduh dari tetesan air hujan, berteduh dari sengatan matahari. Lah orang ini buang hajatnya di situ. Contohnya kayak apa? Halte. Pernah lihat di halte bau pesing atau tidak? Ya. Itu mendolimi itu. Ya, mendolimi. Ya. Jadi biasanya orang itu biasanya berteduh di halte, ya. Lah dia buang airnya, buang hajatnya, buang air kecilnya itu di tempat-tempat yang biasa orang misalnya berteduh di bawah pohon dan seterusnya. Ini nggak boleh, nggak boleh. Dan itu kata Nabi dilaknat orang itu, dilaknat, nggak boleh. Menyakiti. Ya. Mana dalilnya? Dalil Sahih Targhib wa Tarhib. Jilid 1, nomornya 145. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1. Hadis nomor 145. 145. Ya. Silakan baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ittaqul la'inaini. Silakan. jauhilah 2 penyebab laknat. Jauhi 2 penyebab laknat. Apa itu? Mereka bertanya, Wa mal la'inani. apa itu 2 penyebab laknat ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Qala alladhi yatakhalla fi turuqin nas au fi dhillihim. Silakan. orang yang buang hajat di jalan manusia Terus. atau tempat berteduh mereka. Orang yang buang hajat, buang air kecil di tempat jalannya manusia. Yang biasa jalan itu dipakai oleh manusia. Atau di tempat manusia bisa biasa berteduh di tempat itu. Maka nggak boleh. Maka orang itu mendapatkan laknat. Ini sama dengan menyakiti saudara kita. Najisnya, baunya. Nah ini ya tidak diperbolehkan. Ya. Baik, terus kemudian sekarang yang nomor 8. Nomor 8, bentuk mendolimi orang lain, kezoliman, memperlambat pembayaran utang, padahal dia mampu. Mampu bayar utang, gak dibayar-bayar. Banyak enggak yang kayak gini? Banyak. Jelas no Ustaz, mumpung wong Indo gini Ustaz. Ya, mumpung orangnya di sini. Iya. Jadi memperlambat pembayaran utang. Sebab ada orang seperti ini. Dia punya utang, tetapi dia bisa beli ini, beli itu, bahkan pergi umroh. Bisa. Iya. Padahal punya utang. Iya. Maka yang seperti ini membayar utang lebih dikedepankan. Karena hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Kecuali. Jika pada saat dia memiliki rezeki, yang rezeki itu sebenarnya bisa dipakai untuk menutup hutangnya, tapi di sisi lain dia pengen berangkat umroh. Dia boleh melakukan itu berangkat umroh dengan syarat. Dengan syarat harus minta izin kepada orang yang dia utang kepada orang itu. Apakah korela jika uang ini tak pakai untuk umroh? Ya. Insya Allah ya apa kira-kira? Ya balik no dhisik. Ini ya. Kalau orangnya itu berkata, loh sebab ada Bapak Ibu. Ada orang itu Bapak Ibu pengen cari pahala. Sebab kata Nabi, orang itu menghutangi orang. Misalnya dia utang 10 juta. Hari ini jatuh tempo. Ternyata dia diberikan keringanan untuk membayar bulan depan. Maka setiap hari mulai hari ini, itu seperti orang sodako 10 juta.
Makanya ada orang itu ketika dibayar, gak usah dibayar dhisik. Gak pengen dhisik tahu, jadi dibayar dhisik. Dia kepengen cari fadilah. Dia pengen cari pahala soalnya. Seperti sodako, belum tentu dia bisa sodako tiap hari 5 juta. Wong dia ngutangin 5 juta. Ini tiap hari, sampai jatuh tempo lagi. Jatuh tempo gak iso bayar, ternyata diperpanjang lagi. Pakai dulu, pakai, enggak apa-apa. Saya masih kok pakaian. Pengen cari pahala. Ada yang kayak gini ada. Tapi ada juga, kakak kon ruwet wong. Sekalian sik. Ya, ada yang seperti itu, ada ya. Tapi harus minta izin. Harus meminta izin Bapak Ibu sekalian ya. Mana dalilnya? Memperlambat pembayaran utang padahal dia mampu, itu termasuk perbuatan zalim. Sahih targhib wa tarhib. Jilid 4. Nomornya 1814. 1814. Jilid 4. Sahih targhib wa tarhib. 1814. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa isi sabdanya? Silakan. Penundaan pembayaran hutang oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Loh, jelaskan. Nabi bersabda, matlul ghaniyyi zulmun. Penundaan pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah perbuatan zalim. Wallahu alam. Sampai di situ. Kita lanjut sekarang yang nomor berapa ini? 9. Nomor 9, merampas tanah orang mukmin. Tanah nggak digunakan berapa tahun? Diambil alih. Ya, berapa tahun? 2 tahun. Oh. Merampas tanah orang mukmin. Ya. Tanah 2 tahun nganggur nggak dimanfaatkan, ambil alih. Ya apa ini Ustaz? Sudah saya bilang, serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Sudahlah. Ya, seperti itu. Kezalimannya nanti berurusan dengan Allah. Kalau memang itu, memang betul-betul ada loh ya. Kalau memang ada, memang betul lah itu. Hah? Untuk tanah. Tabungan sudah. Rekening sudah. Oh ya, Bapak terlalu banyak lihat IG rupanya. Ya betul. Di IG saya juga sempat terlihat ya. Baik, nah saya sendiri juga, ya wallahualam kebenaran hanya milik Allah Azza wa Jalla. Nah gitu ya. Nah kita akan disuruh nabung Bapak Ibu sekalian ya. Lah nabung itu kan jadi kumpulkan uangnya ya. Kalau memang ada, maka ya didoakan saja. Mudah-mudahan Allah memberikan pemimpin yang terbaik ya untuk negeri kita. Baik, kita lanjutkan. Memperlambat pembayaran utang, merampas tanah orang mukmin. Merampas tanah itu termasuk juga diantaranya yang masuk definisi ini adalah contoh parkir di jalan. Jadi dia buat rumah pres, ya. Dia tidak buat karpot, ya, parkirnya di depan. Ini makan haknya orang atau tidak? Oh ya jelas. Nah ya apa Ustadz, RT-nya sendiri juga parkirin mobil ya? Is gak apa-apa nih RT ini dewe seperti itu, ya. Contoh lagi, kanopi rumah ukuran pres, misalnya 10 kali 20, luas ini, besar ini rumahnya, ya. Ternyata dia buat kanopi menjorok ke jalan, yang kanopi itu ujungnya dari atas turun ke bawah, itu tidak masuk ke wilayah daripada tanahnya, menjorok keluar. Maka ini termasuk merampas tanah orang lain. Nah, boleh. Hati-hati loh. Talang air. Rumahnya dipres, ternyata dia buat talang airnya talang air luar. Sehingga kalau hujan air itu menetes tidak di wilayah tanah yang menjadi ukuran rumahnya itu. Enggak, tapi di luarnya. Maka ini termasuk merampas. Jadi kalau rumah dipres ya jangan talang luar, talang dalam. Jangan talang luar. Contoh, rumah dipres tapi pot bunganya gede-gede. Pot bunga, tahu pot bunga?
besar, taruh di depan. Saya mau tanya, pot bunga itu masuk wilayah tanahmu atau untuk wilayah umum, tanah umum? Ya bukan wilayah rumah saya Ustaz, nggak boleh. Kecuali kalau itu diizinkan oleh RT. Atasnya selokan itu, maka supaya nggak tampak kosong dikasih pot bunga saja, lah nggak apa-apa. Sudah dapat izin, ya. Termasuk mereka ada sebagian ikhwan kita Idul Adha kemarin, alasannya jualan kambing, ada tanah di situ langsung dipakai jualan kambing. Saya tanya, antum sudah izin tidak sama yang punya tanah ini? Tanah ini mangkrak Ustaz, gak keurus. Makanya tak babati suketnya ini. Ini alhamdulillah Ustaz, ya bersih semuanya. Lu masalahnya antum tahu enggak yang punya tanah ini? Lu yang enggak tahu siapa? Berarti antum enggak izin. Hati-hati lu, antum berjualan, uang yang antum peroleh mempengaruhi keberkahan. Oh, seperti itu. Hati-hati, harus izin. Ya, kita lanjutkan sekarang. Dalilnya Sahih Targhib wa Tarhib 1866 Baca dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW beliau bersabda, Man akhadha minal ardi shibran bi ghairi haqqihi tuwiqahu min sab'i aradhina. Silakan. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah dengan cara yang tidak benar, tuh niscaya akan dikalungkan di lehernya dari 7 lapis bumi. Loh, akan dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi. Lanjut, nomor 10. Bentuk kedzaliman. Tidak adil kepada para istri. Tidak adil kepada para istri. Ini adalah sebuah kedzaliman. Nggak boleh. Adil itu dalam hal apa? Adil itu dalam hal tempat tinggal, ya, terus nafkah, lahir batin, ya, jadwal waktu kunjung, itu. Tapi kalau masalah cinta, nggak bisa adil. Nggak bisa adil. Siapapun. Saya mau tanya, pernah dengar istri Nabi SAW bertengkar? Bertengkar ya? Bertengkar. Ya, Aisyah radhiyallahu anha itu beliau bertengkar saling menindih, yaitu Zainab binti Jaksi radhiyallahu anha di depan Nabi. Gelut. Ya apa? Aisyah. Urusan cinta, Aisyah adil. Ya. Yang dituntut adil bukan urusan cinta. Yang dituntut adil adalah urusan apa ini? Waktu kunjung, tempat tinggal, sama nafkah lahir batin. Harus adil. Seperti itu. Ya. Loh, Ustadz ngomong gini nih kok kayak belajarlah sama orang yang berpengalaman, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jangan belajar dengan orang yang nggak punya pengalaman. Ya. Makanya dalam hal ini harus tuntut adil. Kalau nggak adil, jangan macam-macam. Hanya memperturutkan hawa nafsu saja. Percuma. Ya. Maka dalam hal ini bukan cinta, nggak bisa. Istri pertama usia misalnya 50. Istri kedua usianya ya nggak sampai 40 tahun. Masih 30 sekian. Lalu dia lebih cinta sama yang umur 50 tahun. Perlu dibawa ke psikiater. Perlu dibawa ke psikiater. Pasti ada sesuatu yang hang sedikit, ya. Nggak bisa. Namanya laki-laki pasti akan jatuh kepada yang lebih muda, yang lebih cantik, kan begitu ya. Nah, Nabi saja dikomplain. Ya, Anda lebih mencintai Aisyah daripada kami. Nabi itu loh diprotes. Anda lebih mencintai Aisyah daripada kami. Ya, makanya urusan hati nggak bisa, urusan cinta nggak bisa adil. Dalilnya di mana? Dalil Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1949. 1949. 1949. Langsung. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda. Kita dengarkan. Man kanat indahu imra'atani
falam ya'dil bainahuma jaa yaumal qiyamati wa syiqquhu saqitun. Silakan. Barang siapa yang mempunyai dua istri, lalu ia tidak adil terhadap mereka berdua, niscaya ia datang pada hari kiamat kelak dalam keadaan sebelah badannya miring. Nah, sebelah badannya miring sebelah. Ya. Terus nomor 11. Nomor 11. Bentuk kedzaliman. Melihat isi rumah orang lain tanpa izin. Melihat isi rumah orang lain tanpa izin. Nggak boleh. Kan ada tamu itu sudah ngebel 3 kali tidak dibukakan. Diketuk 3 kali pintu tidak dibukakan. Itu kadang-kadang sampai ngintip di kaca biasanya. Jadi wajahnya itu nempel kaca. Oh itu ya, nempel kaca. Nggak boleh ini, nggak boleh. Ya, kalau sudah 3 kali tidak ada jawaban, pulang. Lo ada juga yang sampai ke samping, ke kanan, jendela itu sampai. Nah, itu ya. Keliling. Ya. Iya. Depan ditok-tok, samping ditok-tok, pintu belakang tok-tok. Ya. Nggak usah. Ya. Jangan melihat isi rumah orang lain tanpa izin. Dalilnya Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5. Jilid 5. Nomornya 27 Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya mudah diingat ya, nomornya cantik. 2727 2727. Silakan. Baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Manittala'a fi baiti qaumin bi ghairi idznihim faqad halalahum an yafqa'u ainahu." Naudzubillah min dzalik. Silakan. Siapa yang mengintip ke dalam rumah orang tanpa izin mereka, Terus, maka telah halal bagi mereka untuk menusuk matanya. tuh, ditusuk halal. Bayangkan, ya. Maka ini peringatan keras, ancaman keras, tidak boleh. Ya, kita lanjutkan sekarang. Termasuk ya dalam hal ini, termasuk ada teman kita buka HP. Kita ada di sampingnya, kita ngelirik-ngelirik pengen tahu yang dibuka. Oh doai. Oh pusing dibuka itu. Ada enggak kayak gini? Teman kita lagi buka WA. Lagi buka WA. Ya. Lalu kita mencoba untuk mengetahui apa isi WA-nya. Itu nggak boleh. Suami istri kenapa? Istri nginceng HP-nya suami. Nggak boleh. Suami nginceng HP-nya istri. Boleh. Wajib. Baik. Ya. Kita lanjutkan. Ya, kalau bisa tumbuhkan rasa kepercayaan dalam rumah tangga itu. Ya, sehingga tidak ada unsur kecurigaan, nggak ada. Ya, biasanya nggak pakai di password, sekarang pakai password, ngapain? Ya, seperti itu. Ya, jadi nggak usah. Ustadz pakai password itu karena nanti khawatir anak itu Ustadz buka ini buka itu akhirnya nanti data saya hilang. Oh boleh, alasannya masuk akal lah. Ya, seperti itu. Ya, hati-hati. Yang tahu hati manusia siapa? Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Ya, baik, kita lanjutkan. Sekarang kadang-kadang istri mintanya detail. Kenapa HP-mu kok biasanya nggak pakai touchscreen? Ya. Sekarang kok pakai touchscreen. Kenapa? Ya nggak apa-apa, aku pengen aja. Sumpah kau nasi ditutup-tutupi. Mulai. Sumpah, sumpah disek gitu ya. Maka kalau sudah laki-laki berkata, wallahi nggak ada. Saya hanya kepingin aja mencoba untuk touchscreen. Wallahi, apa kata Nabi? Orang kalau sudah kata wallah, bersumpah atas nama Allah, maka nggak boleh dia kemudian mengungkit-ungkit atau tidak percaya, nggak boleh, wajib percaya.
Pernah terjadi Bapak Ibu di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang laki-laki mencuri. Laki-laki mencuri. Dan Nabi Musa, kok Nabi Musa? Isa apa Musa itu ya? Di zaman Musa insya Allah, zaman Musa. Hadisnya itu. Dan Nabi Musa alaihissalam tahu. Kalau orang ini yang mencuri, tahu dia, pelakunya tahu. Lalu Nabi Musa alaihissalam berkata, apakah engkau mencuri? Ditanya loh ini. Apa engkau mencuri? Tidak, aku tidak mencuri. Apakah engkau mencuri? Dia menjawab, wallah, si maling mengucapkan nama Allah. Wallahi aku tidak mencuri. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Kalau begitu kau yang benar, mataku yang salah. Dia mendustakan penglihatannya. Kamu yang benar, mataku yang salah. Karena dia sudah menyebut nama Allah. Urusan dia dusta, akhirat hitungannya. Tapi kita kalau ada orang sudah demi Allah, wallahi, billahi, atau tallahi, maka wajib kita benarkan, tidak boleh kita ragukan. Bisa kira-kira? Kadang-kadang sudah wallahi, saya gak percaya. Kakoyo ekon, mulai. Ya, seperti itu. Gak boleh. Seperti itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Yang nomor berapa sekarang? 12. Nomor 12, suka menguping pembicaraan orang. Suka menguping pembicaraan orang. Ini bentuk kezaliman kepada orang lain. Suka menguping pembicaraan orang. Meskipun dia diam, nggak apa. Cuman gini dok, ada orang ngobrol nih, bicarakan aib orang. Terus dia diam. Oh, podohai. Sama. Oh, ya. Apalagi pakai ditambah. Terus, mari ngono. Ah, sudah kena. Sama. Keponya itu loh, keponya. Ya. Nah, itu. Kasih ngaca ya. Oh, itu kena itu. Lah terus yang benar, tinggalkan. Sampaikan, gak usah bicarakan aib orang. Ya, Anda juga punya aib, kita punya aib, saya juga punya aib. Ya, setiap orang punya aib, gak usah dibahas, tinggalkan. Nah, gitu. Ini ndak malah nimbrung. Bahkan dijadikan untuk menghangatkan suasana. Ya. Baik, mana dalilnya? Dalil suka menguping pembicaraan orang, yaitu disebutkan di dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Nomor 2732. 2732. Ayo dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Man tahallama bihulmin lam yarahu. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW beliau bersabda, isinya, siapa yang membuat mimpi dusta yang tidak dilihatnya? Siapa yang buat mimpi-mimpi dusta yang tidak dia lihatnya? Maaf ya, mimpi ketemu Nabi katanya, padahal dia nggak mimpi ketemu Nabi. Apalagi mungkin bisa jadi dia mimpi ketemu Nabi tapi tidak mencocoki hadis. Sebab ada orang berkata kepada saya, Ustadz, saya tadi malam mimpi bertemu Rasulullah. Oh iya, alhamdulillah. Terus apa yang Anda lihat dalam mimpi Anda? Saya lihat Nabi itu Ustadz orangnya tidak tinggi dan tidak terlalu pendek. Dalam hati saya, benar. Terus, apalagi yang Anda lihat? Nabi itu tidak langsung melihat saya lihat itu dari belakang Ustadz. Baik. Nabi itu memakai pakaian warna putih Ustadz. Oh iya, baik, betul. Ya. Terus kemudian, apalagi yang Anda lihat? Nabi itu Ustadz, pada saat saya lihat, ternyata rambutnya itu Ustadz, sampai sebahu. Ya, Nabi pernah rambutnya sebahu. Ya, maka kalau mencocoki hadis Nabi, nggak apa-apa. Mudah-mudahan itu adalah Rasulullah SAW. Bisa, karena setan tidak mungkin berubah wujud meniru seperti Rasulullah SAW. Nggak bisa. Tapi kalau sudah tidak mencocoki hadis, saya mimpi ketemu Nabi Ustadz, ternyata Nabi itu Ustadz, saya lihat pakai baju itu Ustadz, warnanya itu warna kayak semi, ini loh Ustadz, kayak kecoklat-coklatan, bukan Rasul, itu Robert itu. Karena Nabi tidak pernah punya baju warnanya coklat, tak pernah. Nabi nggak pernah pakai, apalagi biru, nggak ada. Yang pernah Nabi pakai itu adalah putih, hijau, terus kemudian kemerahan, ada merah, pernah. Nabi memakai pada saat Idul Fitri. Nabi memakai jubah berwarna merah, sedikit agak bergaris. Boleh, tak apa-apa. Itu benar itu. Ya.
Seperti itu. Nabi itu Ustaz, ternyata jenggotnya Ustaz itu lebat dan putih semua. Salah. Salah. Ya, insya Allah tiang sepanjang niku. Orang sepanjang itu. Ya, bukan Rasulullah, orang keledek katanya ibu-ibu. Ya. Nabi itu jenggotnya yang putih, itu tertulis dalam hadis kalau nggak salah cuma 17 helai. 17 apa 18 helai. Jadi tidak semuanya pure putih, enggak. Pokoknya kalau nyocoki hadis, itu nggak apa-apa. Ya, nyocoki hadis. Makanya sampai ada kitab judulnya Asy-Syama'ilil Muhammadiyah. Itu bukan kitabnya orang Muhammadiyah, bukan. Memang judul kitabnya Asy-Syama'ilil Muhammadiyah. Isinya biografi Nabi mulai ujung rambut sampai ujung kakinya Nabi. Tingginya, bidangnya dada Nabi. Ya, terus tangannya Nabi kayak apa, wajahnya Nabi gimana, oval atau bagaimana, matanya. Itu lengkap itu di situ itu. Itu kalau cocok sama mimpinya, insya Allah itu Rasulullah. Cocok. Jadi Rasulullah. Tapi kalau tidak cocok, aja hati-hati. Lah kadang-kadang orang itu kadang-kadang berdusta. Aku mimpi Rasulullah, aku mimpi Rasul padahal nggak mimpi. Ulang lagi Pak Dedi. Silakan. Siapa yang membuat-buat mimpi dusta yang tidak dilihatnya, maka dia dibebani untuk mengikat antara dua jewawut, yaitu jelai gandum, dan ia tidak akan dapat melakukannya. Terus, siapa yang mencuri... Stop. Maksudnya diberikan azab. Itu ada yang kelewat itu terjemahnya. Di terjemahan saya ada azab. Siapa? Saya ulang ya. Siapa yang membuat-buat mimpi dusta yang tidak dilihatnya, maka dia dibebankan azab untuk mengikat antara dua jewawut, yaitu jelai gandum. Nah, itu. Tidak ada di sini. Oh, di sini ada. Ya. Insya Allah yang punya antum PDF ada. PDF-nya. Ada ya? Terus, lanjut, teruskan. Siapa? Siapa yang mencuri dengar pembicaraan suatu kaum? Loh ini, mencuri dengar. Nguping, suka menguping. Yang mereka tidak suka jika ia mendengarnya, maka akan dituangkan cairan timah ke dalam telinganya pada hari kiamat. Jadi nanti telinganya akan disiram dengan timah. Yang suka kepo, pengen tahu urusan orang. Lanjut teruskan. Dan siapa yang menggambar-gambar yang bernyawa, gambar bernyawa ya, gambar bernyawa. Terus, maka dia akan diazab atau dibebani untuk meniup ruh pada gambar tersebut. Dan ia tidak akan mampu, dan dia tidak akan mampu meniupkannya. Baik, jadi gambar makhluk bernyawa. Manusia, gambar manusia, ya, termasuk gambar hewan. Kalau misalnya itu gambarnya itu untuk mengungkap tindak kejahatan, Ustaz. Gimana, Ustaz? Seperti yang dilakukan oleh kepolisian kan begitu biasanya ya. Ya, orang yang terkena korban kan disuruh sketsa. Ya. Apa yang Anda lihat? Saya nggak seberapa tahu ya, itu karena gelap. Tapi saya lihat itu rambutnya itu misalnya begini, langsung digambar. Set, 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 set. Ya, matanya itu begini, langsung. Ya, langsung ketemu nanti gambar. Nah, seperti ini kurang lebih. Terungkap kejahatan. Ya apa Ustaz yang kayak gini ini? Wallahu a'lam bishawab, karena memang itu ada manfaat untuk mengungkap tindak kejahatan, sebagaimana memelihara anjing. Anjing itu kan tidak boleh dipelihara karena najis dan malaikat rahmat tidak mau masuk. Tapi kalau tujuannya adalah untuk mengungkap tindak kejahatan seperti narkoba, di mana letak narkoba itu kan dengan penciuman yang tajam anjing itu dia bisa tahu barang itu. Maka seperti ini nggak apa-apa, asalkan dia tetap memakai sarung tangan, ya jangan sampai langsung terkena kulitnya, bulunya. Loh bulunya Ustaz kan tidak kena air liurnya, karena Anda tidak tahu kapan dia menjilati tubuhnya. Anjing itu suka jilati tubuhnya. Makanya pegang bulunya tok itu najis. Najisnya najis mughaladho, najis besar. Dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Baik, lanjut terus. Nomor 13. 13. Hah? 13. Ya 13 ya. Iya. 13. Kita selesaikan sampai 15 saja. 13. Yang nomor 13 adalah menakut-nakuti seorang muslim ketika bercanda. Menakut-nakuti seorang muslim ketika bercanda. Maksudnya guyon. Maksudnya itu guyon, tapi kelewatan. Contohnya, barang temannya itu disimpan. Lah temannya kelabakan nyari. Begitu mumet nyarinya, baru ditunjukkan. Iki barangmu iki lho. Guyon maksudnya, nggak boleh. Menakut-nakuti. Termasuk mercon. Ya. Apalagi son horek.
Sekarang namanya bukan horeg. Namanya bukan horeg. Apa itu namanya itu ya? Son Karnaval, betul. Bukan horeg lagi namanya. Son Karnaval. Ada halalnya, Ada halalnya. Ada halal. Ada stempel halalnya, ya. Nah, itu ya. Padahal ini jelas sekali ya, menakut-nakuti seorang muslim, membuat seorang muslim tidak nyaman dengan suara dan seterusnya. Mana dalilnya? Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2805. 2805. Sebagian orang ada yang menikmati, ya. Enak son horeg, son karnaval. Kocok pecah kabeh, enak. Ya. Itu baik, silakan. Baca dari Abdurrahman. Dari Abdurrahman bin Abu Laila radhiyallahu anhu, dia berkata, Para sahabat Muhammad Sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami, ya, bahwa mereka pernah berpergian bersama Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Terus Lalu salah seorang dari mereka tidur. Terus Kemudian sebagian dari mereka pergi mengambil tali kendali untanya. Nah, tali ontanya diambil. Ya, terus Untuk diikatkan pada orang yang tidur tersebut. Terus Sehingga ia kaget. Maka Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, Nah, apa kata Nabi? seorang muslim tidak boleh menakut-nakuti muslim yang lainnya. Oh, nggak boleh. Ini guyonan seperti ini. Termasuk seorang ayah mengagetkan anaknya dari belakang. Ayo. Itu nggak boleh. Bikin kaget nggak boleh. Ya, seperti itu. Jadi kan banyak yang seperti ini ya, peta umpat atau apa, terus kageti. Ya, silakan permainan yang lain, jangan seperti ini, menakut-nakuti. Nggak boleh. Terus 14 ngeprank, nggak boleh ngeprank. 14 adalah menawar tawaran saudaranya tanpa izin sebelumnya. Menawar tawaran saudaranya tanpa izin sebelumnya. Ini sudah ada tawar menawar A dan B, si A penjual, si B pembeli. Sudah ada tawar menawar, ternyata ini belum deal, si C masuk. Saya mau barang itu, saya beli sekian. Nggak boleh itu. Yang benar itu minta izin sama si B. Anda sudah selesai transaksi ini. Kalau Anda belum selesai, saya tunggu. Tapi kalau Anda sudah selesai, maka saya akan beli ini. Kalau Anda nggak jadi, saya akan beli. Ya, belum, ini masih tawar menawar. Nah, ya. Itu terakhir 15, dalilnya jadi satu. Melamar wanita yang telah dilamar muslim lainnya. Melamar wanita yang telah dilamar muslim lainnya. Jadi gimana caranya Ustaz, kok bisa apa ini? Kalau kita pengen tahu, ya tanya, apakah putri Anda dalam hal ini sedang dipinang orang, sedang dinadhor, ataukah mungkin justru khidbah, sudah dilamar orang? Belum. Ya. Apakah sudah ada yang nadhor tapi belum ngasih keputusan? Belum ada yang nadhor. Izinkan saya akan menadhor, putra saya akan menadhor putri panjenengan. Nah, boleh. Kalau belum ada, tapi kalau masih ada, tunggu dulu. Ya. Apalagi pakai di kompori. Wis tak lambe anakku enak. Ya. Sampai anakku ae. Ya. Seperti itu. Jadi awak dewi seduluran kok. Nah, itu ya. Padahal ini masih ada pinangan yang lain, tapi belum ngasih jawaban. Nggak boleh seperti ini. Mana dalilnya tadi? Nomor 14 dan 15. Sahih Muslim. Nomornya 1412. Sahih Muslim 1412. Ya. Atasnya 2531 ya. 25 1412. Sahih Muslim nomor berapa ibu-ibu tadi? Ya. Silakan. Oh ya. Baca. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Isinya. janganlah seseorang menjual barang yang telah dijual kepada saudaranya, dan janganlah meminang perempuan yang telah dipinang oleh saudaranya, kecuali jika mendapatkan izin darinya. Nah, kecuali kalau dapat izin.
Sekarang materi terakhir, materi penutup dari pelajaran yang nomor 3 tentang seputar perbuatan zalim. Materi terakhir adalah tips jika kita dizalimi oleh orang lain. Tips sikap kita. Tips jika kita diperlakukan zalim oleh orang lain. Apa yang harus kita lakukan kalau kita dizalimi oleh orang? Tipsnya. Apa tipsnya kalau kita dizalimi, disakiti oleh saudara kita? Apa itu tipsnya? 1. Membalas dengan kalimat yang lembut. Membalas dengan kalimat yang lembut. Dalil surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzi yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Quran surat nomor 25 Al-Furqan ayatnya 63. Ayat 63. Ya betul, ayat 63, silakan. Adapun hamba-hamba Rob yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Orang yang berjalan di muka bumi ini dengan memakai prinsip ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Dia tidak congkak, orang yang tidak arogan, orang yang tidak sombong. Itulah orang-orang yang masuk kategori ibadur rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih. Lanjut, ciri yang lain, lanjut. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, yaitu dengan kata-kata yang menghina. Apabila dia diusilin orang, dihina orang, disakiti orang, nama baiknya tercoreng, maka mereka mengucapkan salam. Assalamualaikum. Itu ya. Jadi dibalas dengan kalimat yang lembut. Nomor 2, tipsnya nomor 2. Berusaha menjadi orang yang pertama kali menyapa. Jadi kalau Anda disakiti orang, malah kita jadi orang yang pertama kali menyapa. Kita tahu loh, dia itu yang merusak nama baik kita tahu. Tapi kalau ketemu, jadilah orang yang pertama kali menyapa. Assalamualaikum. Meskipun salam Anda nggak dijawab. Karena dia benci dengan Anda. Gak apa-apa. Tak tunjukkan ini. Oh ini seru ini dalilnya ini. Dalilnya seru ini. Horor dalilnya. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5. Nomor 2703. 2703. Coba. STWT. 2703. 2703. Ayo dibaca. Sesungguhnya. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, silakan. Sesungguhnya orang yang paling utama mendapat rahmat Allah adalah. Siapa orang yang paling utama mendapatkan rahmatnya Allah Azza wa Jalla? Terus. Yakni orang yang memulai mengucapkan salam kepada mereka. Orang yang memulai mengucapkan salam. Tambah lagi dalilnya. 2758. 2758 dari Aisyah radhiyallahu anha. 2758. La yakunu li muslimin an yahjura musliman fauqa salasati ayyamin fa idza laqiyahu sallama alaihi salasa marratin kullu dhalika la yaruddu alaihi faqad ba'a bi ismihi. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, tidak boleh seorang muslim memutus hubungan dengan muslim lainnya lebih dari 3 hari. Gak boleh saling tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Cotaan lebih dari 3 hari, gak boleh. Terus apabila berjumpa dengannya, terus lalu memberi salamnya kepadanya 3 kali. 3 kali kita ucapkan salam gak dijawab semuanya. Lanjut. Namun semuanya itu dia tidak membalasnya. Maka apa hukumannya untuk orang itu? Maka sesungguhnya dia pulang dengan membawa dosa orang yang memberi salam. Wih. Semua dosa kita diangkat oleh Allah, ditimpukan kepada orang itu. Mantap ini. Tapi nggak usah ditambah. PN dosaku. Alhamdulillah PN. Jangan nambahi itu, nambahi. Yang ikhlas saja. Wong sudah tahu di depan kita. Assalamualaikum Bu. Diem, nggak jawab. Ya.
Kita deketi lagi. Assalamualaikum Bu. Diam. Ya, melengos. Apa melengos itu? Ya. Kita ucapkan lagi. Assalamualaikum. Tetap 3 kali nggak dijawab. Semua dosa kita ditimpakan kepada dia. Tuh, coba. Nomor 3. Tips nomor 3. Harus sabar. Kalau disakiti orang, harus sabar. Sabar. Mana dalilnya? Ayo dibuka Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah. Nomor 4032. 4032. 4032. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ayo. Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum a'dhamu ajran minal mu'minil ladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, ya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya seorang mukmin yang berbaur, yakni berinteraksi dengan khayala dengan khalayak orang khalayak. Ya. Seorang mukmin yang berbaur atau berinteraksi dengan khalayak orang dan bersabar atas sikap buruk mereka, terus lebih besar pahalanya daripada seorang mukmin yang tidak berbaur dengan mereka dan tidak pula bersabar atas sikap buruk mereka. Kata Nabi, orang yang mau berinteraksi, kumpul orang, dan dia sabar atas kedoliman mereka, dia sabar tapi tetap berinteraksi dengan mereka, itu ganjarannya lebih besar di sisi Allah daripada orang yang tidak mau berinteraksi, tidak mau kumpul sama orang. Jadi hidupnya eksklusif, nggak boleh, tetap membaur, meskipun masyarakat membenci dia, nggak suka dengan dia. Makanya saya dalam hal ini tidak setuju kalau ada sebagian ide para ikhwan itu, teman-teman kita ingin buat perumahan sunnah. Maka nggak benar jangan terlalu eksklusif. Perumahan salafi. Wow. Perumahan sesuai sunnah, yang tidak sesuai sunnah nggak boleh. Nggak boleh ini. Ya. Maka membaur. Ya. Justru kalau kita mau sabar, maka pahalanya besar. Ya. Makanya dari dulu saya nggak mau pernah tinggal di perumahan. Sampai sekarang saya tinggal di pedesaan. Ya, seperti itu. Anda belum tahu tinggal di kampung. Wah, gangguannya. Awal-awal saya bertempat tinggal. Wah, begitu lewat kita sudah nyapa. Kaca mobil saya buka. Assalamualaikum Pak. Permisi Pak ya. Ya. Jenggot liwat rek, jenggot liwat. Ya, istri saya lewat. Teroris lewat rek, teroris. Hati-hati rek, ngebom lo rek, ngebom. Ya. Sabar. Ya. Dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu, alhamdulillah kerja bakti. Ikut kerja bakti, membaur. Kalau bisa ada jadwal taklim, libur. Ya, apalagi nanti ini 17 Agustusan, malam tirakatan, ikut. Asalkan saya sudah bilang dari awal. Asalkan laki perempuan harus dipisah. Insya Allah Pak Ustadz, insya Allah kita pisah. Perempuan sendiri, laki sendiri. Ya, seperti itu. Kok tidak apa-apa, rame-rame sama warga. Yang penting di situ tidak ada kemungkaran, misalnya nyanyi-nyanyi atau apa. Ikut membaur, gak apa-apa. Ngapain? Ustadz itu nyanyi lagu Indonesia Raya, memangnya apa salahnya? Kan tidak apa-apa. Setiap negeri punya lagu kebangsaan. Ya nggak apa-apa kita baca. Boleh, kita ikut menyanyikannya. Hormat bendera. Lawang ini loh tidak ada sifat penghambaan. Gak apa-apa hormat bendera. Ya. Di mana letak penghambaan kita? Enggak. Kita tetap menyembah siapa? Allah Azza wa Jalla. Ini cuma sekedar ritual saja. Seperti itu ya. Baik. Jadi jangan sampai tidak kumpul sama orang. Eksklusif. Sampai saya pernah ditegur oleh beberapa satpam perumahan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Panjenengan Pak Ustadznya. Insya Allah. Kenapa Bapak? Enggak, saya mau tanya sama panjenengan. Apa betul Pak Ustadz? Kalau jamaah panjenengan itu
mau menjawab salam kalau sama-sama punya jenggotnya. Saya itu bolak-balik salam sama jamaah panjenengan, assalamualaikum, gak dijawab. Apa karena saya enggak jenggotan ya? Oh enggak. Mau jenggotan, mau enggak jenggotan, salam hukumnya wajib dijawab. Hukum salam. Nanti saya sampaikan sama jamaah saya. Makanya sekarang tak sampaikan sama panjenengan. Ya, jangan. Mereka nyapa kita, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullah. Kita dulu kalau bisa yang menyapa. Itu manusia terbaik. Nah, gitu ya. Jangan sampai nggak mau kumpul sama orang. Jangan eksklusif. Jangan. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 4. Tips nomor 4. Boleh membalas dengan keburukan yang sama. Boleh membalas dengan keburukan yang sama. Lu contohnya. Nih tak kasih contoh ya. Misalnya dia, maaf, menghibah kita. Boleh kita balas. Kamu tak hibah. Kamu merusak rumah tanggaku. Rumah tanggamu tak rusak. Impas. Boleh Ustaz? Boleh. Siapa bilang tidak boleh? Tapi maaf, Anda nggak dapat apa-apa di akhirat. Cuman rasa puas saja. Puas. Membalas. Puas. Anda nggak dapat pahala. Tapi boleh. Tapi yang sama ya kadarnya ya. Jangan malah lebih. Jangan. Loh itu di mana dalilnya? Dalil. Buka surat nomor 16. Ayo langsung artinya Pak Dedi. Surat nomor 16 An-Nahl ayat 126. An-Nahl 126. Surat nomor 16 ayat 126. Ayo baca. Langsung. Ya. Dan jika kamu membalas, Ulang lagi. dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama. Tuh. Kalau kalian ingin membalas, balas yang sama. Boleh. Ini diperbolehkan. Ya. Terus yang nomor 5. Terakhir sampai 7. 5. Ya. Boleh menuntutnya di akhirat. Boleh menuntutnya di akhirat. Ya wis, gak apa-apa. Kamu merusak nama baikku, nama keluargaku. Ya, rumah tanggaku kau hancurkan. Gak apa-apa. Kabeh ono balasannya. Allah tidak tidur. Tak tuntut kamu nanti di akhirat. Tak tuntut, tak enteni kondo akhirat. Gak apa-apa sekarang. Tapi di akhirat ketemu aku. Boleh Ustaz kayak gini? Boleh. Boleh. Ada dalilnya? Ada. Sahih Bukhari. Sahih Bukhari lagi. Nomornya 6535. 6535. Ayo. Cepat dikit. Bentar lagi kita akhiri. 6535. Silakan. Kontoro tadi ya. Sahih Bukhari 6535. Baca. 6054. Ya, tidak ada atasnya. Iya. Ya. Pokoknya Sahih Bukhari nggak pakai atas-atasan. Ya. Silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri Betul. radhiyallahu an. Betul. Dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya. orang-orang mukmin yang selamat dari neraka, Ya. mereka akan ditahan di atas jembatan yang menghubungkan antara surga dan neraka. Loh, terus setelah itu. Kezaliman sesama mereka ketika di dunia akan terbalaskan satu sama lain. Oh, akan terbalaskan nanti kezaliman. Nanti pada saat melewati sirat itu. Oh, seperti itu ya. Dibalas itu nanti. Terus yang berikutnya nomor 6. Maafkan mereka. Ini yang keren. Dan ini yang susah ini. Jangan dituntut, jangan dibalas. Ya, tapi maafkan. Ya, maafkan dia ya Allah. Karena dia melakukan itu karena dia tidak tahu. Jahil. Bodoh. Karena dia tidak tahu hukumnya ya Allah. Maafkan. Di akhirat gak nuntut. Di dunia gak balas. Malah memaafkan. Lah ini yang berat. Mana dalilnya? Ayo dibuka Al-Quran surat nomor 42. Asy-Syura. Surat nomor 42. Asy-Syura. Surat nomor 42. Asy-Syura. Ayatnya 40. Syura. Hah? Iya, Asy-Syura sendiri, Asy-Syu'ara sendiri. Asy-Syura surat 40 surat 42 ayatnya 40. Silakan baca. Dan balasan atas suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Itu yang tadi panjenengan tulis nomor 4. Boleh dibalas. Ulang lagi Pak Dedi. Dan balasan suatu kejahatan adalah balasan kejahatan yang setimpal. Teruskan. Tetapi barang siapa memaafkan Loh. Siapa yang memaafkan? Lanjut. dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, Maka maka pahalanya dari Allah. Tuh. Itu ya.
Terakhir, 7. Menutup. Perbanyak doa agar terhindar dari perbuatan zalim. Selesai kajian kita. Nomor 7, perbanyak doa agar terhindar dari perbuatan zalim atau dizolimi. Saya ulang. Perbanyak doa agar terhindar dari perbuatan zalim atau dizolimi. Ayo, kepingin tahu bocoran? Ada doa bunyinya, Rabbana dzalamna wa illam taghfir lana lanakunanna. Tulis doa-doanya dalam Al-Quran, ditulis. Tolong di rumah dihafalkan. Bulan depan tak tes satu persatu. Doanya ditulis supaya terhindar dari perbuatan zalim atau dizolimi. Nomor 1, Quran surat nomor 7 ayat 23. Agak cepat nulisnya. Quran surat nomor 7, surat 7 ayat 23. Surat 7 itu surat apa, Bu? Al-A'raf. Nomor 2, surat 10. Surat 10 ayat 85. Surat 10 itu surat apa? Yunus. Betul. Nomor 3, surat 21 ayat 87. Surat 21 ayat 87. Surat 21 itu surat apa? Al-Anbiya ayat 87. Yang keempat, surat nomor 28. Surat nomor 28 ayat 16. Surat nomor 28 ayat 16. Surat 28 itu surat apa? Al-Qasas ayat 16. Terakhir sama, surat 28 juga. Sama, surat 28 ayat 21. Surat 28 Al-Qasas ayat 21. Tadi ayat 16, sekarang ayat 21. Berarti ada berapa doanya? 5 doa agar terhindar dari perbuatan zalim atau dizolimi oleh orang lain. Surat 7 ayat 23. Surat 10 ayat 85, surat 21 ayat 87, surat 28 ayat 16, surat 28 ayat 21. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Berarti kalau kajian kita berikutnya, kalau dipertemukan, kita sudah membahas pelajaran nomor berapa? Pelajaran nomor 4. Seputar apa? Zalim. Loh kok zalim? Zalim sudah. Oh, Hasad. Ya. Hasad, iri atau dengki. Hasad ya. Baik. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang istiqomah mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah jauhkan kita dari orang-orang yang hasad, iri, orang-orang yang berbuat zalim atau yang akan mendolimi kita. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Deni. Mau. Sebentar. Ya, keringingan.